code-nya ya. Oke. Saya share screen. Baik, materi hari ini masih di turunan untuk fungsi dua variabel. Minggu lalu kita sudah singgung sedikit bagaimana mencari turunan di dalam fungsi yang variabel bebasnya lebih dari satu, yaitu ada turunan parsial gitu ya. Nah, karena turunan parsial artinya kita bisa mencari turunan dari semua variabel yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Nah, hari ini kita mau lihat apakah apa penggunaan dari turunan parsial itu, gitu ya. Salah satunya adalah di geometri, nanti kita mau lihat. Baik, jadi turunan fungsi untuk dua variabel, maksudnya dua variabel bebas ya. Jadi sebetulnya turunan parsial saja tidak cukup, kita harus mengetahui bagaimana turunan itu berlaku di sebuah titik, gitu ya. Karena nanti kita akan mengetahui turunan dari sebuah fungsi sama turunan dari sebuah vektor. Baik, jadi kita coba lihat kembali definisi dari turunan. Mungkin ini turunan ini atau rumus ini kita jumpai pada saat kita membahas turunan pertama di kalkulus 1, turunan dari fungsi satu variabel, misalnya variabel bebasnya X saja gitu ya. Nah, turunan dari fungsi satu variabel, yaitu Y dengan variabel bebas X, atau kita sebutnya biasanya Y sama dengan Fx gitu. Di sebuah titik tertentu, katakanlah titiknya titik C gitu. C ini sebuah koordinat ya nantinya ya. Itu rumus turunannya didefinisikan sebagai limit sebetulnya. Jadi F aksen di sebuah titik C, jadi artinya nanti setelah ketemu turunannya, fungsinya itu seperti apa, lalu kita masukkan nilai C itu ke dalam fungsi. Jadi nanti X, Y-nya, koordinatnya sudah berubah menjadi nilai dari koordinat C-nya itu gitu ya. Nah, rumus turunan itu adalah limit dari F untuk C plus H dikurangi F untuk nilai C. H itu adalah selisih dari X1 ke X berikutnya gitu, dibagi H. Nah, sebetulnya kita sudah bahas ini di kalkulus 1 ketika kita materi limit. Jadi cikal bakal rumus-rumus turunan itu adalah dari limit. Tapi pada akhirnya ada satu teorema namanya teorema de Hospital, justru kebalik, kita mau nyari limit bisa dari turunannya gitu ya. Tapi kita nggak bahas panjang ya. Saya hanya akan menunjukkan bahwa sayangnya bentuk ini tidak bisa diperumum untuk fungsi dua variabel gitu. Jadi kalau di rumus fungsi yang satu variabel bebas kita bisa gunakan ini, lalu di rumus yang dua variabel sayangnya nggak bisa gitu ya, karena ada pembagian dengan vektor. Nah, ketika dibagi dengan vektor, ketika vektornya vektor 0, maka fungsi ini menjadi tidak terdefinisi. Atau pembagiannya itu jadi pembagi 0 gitu. Jadi error gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang vektor itu seperti apa. Jadi kalau F aksen di dalam sebuah garis hasilnya adalah titik gitu ya. Oh, titik Bu, bukannya fungsi ya? Betul. Jadi turunannya fungsi itu nanti fungsi, tapi ketika dia diturunkan pada sebuah titik tertentu, maka nilainya menjadi nilai konstanta atau angka. Nah, sedangkan di vektor, rumus turunannya itu menggunakan simbol del seperti ini atau gradien segitiga terbalik gitu ya. Jadi ini adalah turunan dari fungsi P di vektor biasanya. Jadi kalau ada kalian menemui simbol gradien, kalau sigma kan kalau delta kan segitiganya yang lancipnya di atas gitu ya. Nah, ini yang lancipnya ke bawah. Jadi kita baca dia del, operator del atau gradien. Gradien dari fungsi f. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sebetulnya turunan juga sih, karena ini adalah fx, fy. Ini simbol turunan parsial. Jadi fungsi f ini diturunkan parsial terhadap x, terhadap y. Nah, ini kalau variabelnya 2. Kalau variabelnya 3, misalnya ada z, ya berarti koma lagi gitu. Artinya kita sudah bicara di ruang dimensi 3. Gitu ya. Jadi turunannya adalah sederhana aja. Ini fungsi f diturunkan ke x, kemudian koma fungsi y diturunkan ke y gitu. Lalu nanti dimasukkan nilai
X-nya itu dimasukkan nilai titik P-nya, gitu ya. Jadi rumusnya sih sama kayak gradien seperti kemarin, turunan parsial seperti kemarin. Nah, yang membedakan adalah, walaupun ini analog ya, mencari gradien itu sama dengan mencari turunannya. Yang membedakan adalah kalau F aksen seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwa hasil akhirnya adalah sebuah bilangan, ketika fungsi hasil turunannya itu dimasukkan ke dalam titik tertentu, maka hasilnya adalah angka, gitu ya. Tetapi kalau yang gradien dari sebuah vektor, hasilnya juga vektor gitu, tidak angka tapi vektor. Bedanya kalau vektor kan ada arahnya gitu ya. Kalau misalnya 1,2 itu kan artinya ke kiri kanan, 1 itu berarti ke arah kanan positif, 1 langkah, kemudian 2 itu berarti ke arah atas 2 langkah. Nah, jadi ada arahnya gitu. Nah, kalau A, B koordinat, tapi kalau itu vektor kita bisa sajikan dalam bentuk penjumlahan AI plus BC, gitu ya. Nanti ada di sana. Kemudian yang kedua, hasil kali dari turunan vektor tadi dikalikan H itu adalah hasil kali titik. Jadi mungkin masih ingat di materi kita semester kemarin yang waktu aljabar linier itu waktu kita membahas vektor kan ada perkalian 2 buah vektor ya. Ada 2 buah vektor dikalikan itu hasilnya operasinya ada 2, ada operasi titik, hasil kali titik, sama satu lagi hasil kali vektor. Hasil kali titik itu hasilnya skalar, angka. Yang rumusnya adalah panjang A kali panjang B kali cos sudut yang membentuknya gitu. Nah, hasilnya angka. Nah, kemudian definisi turunan fungsi 2 variabel atau lebih dapat dirumuskan sama dengan rumus turunan yang kedua, gitu ya, rumus turunan 2 variabel. Jadi maksud saya, rumus turunan gradien itu bisa dianalogikan dengan rumus turunan biasa, fungsi biasa, gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Kita punya fungsi f dengan 2 variabel bebas, yaitu x dan y, yang dimana rumusnya adalah x kuadrat plus y kuadrat, ini fungsinya. Kemudian kita diminta untuk mencari turunan fungsi ini di titik 1,2. Kalau ini vektor, maka kita bisa mencari gradien dari fungsi f ini, x kuadrat plus y kuadrat, kita cari turunan parsial fungsi ini terhadap x. X kuadrat kalau diturunkan parsial berarti 2x. Lalu y kuadrat diturunkan parsialnya kan terhadap x 0 ya. Jadi sebetulnya di sini tuh hasilnya sebetulnya 2x plus 0 gitu. Mungkin saya tuliskan dulu supaya enggak bingung bahwa ini yang dicari sebetulnya suku yang berikutnya juga diturunkan terhadap x. Cuma kan karena ini y kuadrat, turunan parsialnya terhadap x maka 0. Yang ini juga begitu. Suku kedua adalah hasil turunan f terhadap y. X kuadrat kalau diturunkan terhadap y kan 0 ya. Jadi ini 0 plus 2y. Nah, jadi ini kalau apa namanya, ada satu baris yang saya nggak tulis ini. Nah, ini baru nih. Ini untuk menyederhanakannya begini ya. Oke, ya nggak urut nggak apa ya. Nah, kemudian di titik 1,2, jadi ini 1 adalah X, 2Y. Jadi kita masukkan ke sini, 2 kali 1 itu 2, kemudian 2 kali 2, 4. Jadi, nah 2,4 ini adalah vektor. Ya, bukan koordinat ya, tapi vektor. Karena di sini adalah simbol ada operator del, yaitu operator yang dikenakan pada sebuah vektor. Tuh, jadi rumusnya biasa sih, ini rumus F terhadap X, kemudian yang suku kedua, rumus F yang diturunkan parsial terhadap Y. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat teoremanya. Kalau F ternyata punya turunan parsial Fx dan Fy
dan dia kontinu pada sebuah cakram yang memuat titik A dan B, maka F punya turunan. Artinya ini sebetulnya sama kayak definisi di kalkulus. Sebuah fungsi itu sebetulnya punya turunan di semua titik, kecuali fungsi itu adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Maksudnya pecahan adalah dia punya bagian pembilang, punya bagian penyebut gitu ya. Ketika penyebutnya 0, maka fungsi itu mempunyai pembagi 0. Nah, kalau dia punya pembagi 0, kita katakan kan dia tidak terdefinisi gitu. Jadi titiknya bolong, maka fungsi itu tidak kontinu. Jadi kalau kita bicara fungsi secara umum, sebetulnya dia kontinu di semua titik. Di titik tertentu, fungsi itu menjadi tidak terdefinisi ketika mengakibatkan fungsi itu pembaginya 0 gitu ya. Tapi kalau fungsinya seperti ini misalnya nggak ada penyebut, ya aman, dia akan di titik berapapun, x, y berapapun, dia punya nilai. Tuh. Jadi ini kita katakan f sama dengan x kuadrat y kuadrat ini punya turunan parsial, di mana turunan parsial terhadap x-nya adalah 2x, dan turunan parsial terhadap y-nya adalah 2y, yang kontinu di R. Sehingga f ini punya turunan di setiap titik. Karena kita tidak bisa menemukan fungsi ini akan tidak terdefinisi di sebuah titik. Misalnya kita titik 0 pun ada nilainya 0,0. 0,0 kan juga koordinat, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau fungsi itu kontinu atau sebaliknya kalau dia punya turunan berarti dia kontinu di titik tersebut. Oke, kita coba lihat contohnya lagi. Tunjukkan atau perlihatkan bahwa F sama dengan X kali E pangkat Y plus X kuadrat Y itu dapat diturunkan di mana-mana, maksudnya dimanapun. Nah, jadi kita akan hitung gradiennya, lalu kita cari persamaan bidang singgungnya di titik 2,0. Ya, caranya bagaimana? Caranya fungsi ini kita cari turunan terhadap X dan Y, cari turunan parsialnya. Jadi kita cari du F per du X, ini. Yang terhadap X, perhatikan. Di sini ada X, di sini juga ada X. Jadi sekarang kita cari turunan parsial terhadap X-nya dulu. Ini kalau diturunkan terhadap X, X-nya turunannya 1, lalu E pangkat Y-nya tinggal nempel aja gitu ya, tinggal dikalikan aja. Jadi ini 1 kali E pangkat Y plus yang ini diturunkan terhadap X, hasilnya X kuadrat turunannya 2X, Y-nya nempel aja. Gitu ya. Jadi turunan parsial F terhadap X ini adalah E pangkat Y plus 2XY. Sedangkan turunan parsial F terhadap Y sama. X-nya ngikut aja, lalu dikalikan dengan turunannya E pangkat Y. Eksponensial, fungsi eksponensial itu kalau diturunkan ataupun diintegralkan tidak berubah. Jadi tetap E pangkat Y, tetapi dikalikan dengan turunannya pangkatnya. Karena di sini kita punya pangkat Y, kalau diturunkan hasilnya adalah 1. Jadi ini sebetulnya ada dikali 1 gitu. Tapi 1 tidak saya tulis, jadi hasilnya adalah E pangkat X kali E pangkat Y saja. Kemudian suku yang kedua, kita turunkan terhadap Y, turunannya Y itu 1, X kuadratnya tetap. Jadi ini X kuadrat. Gitu ya. Nah, kedua fungsi ini untuk nilai X dan Y berapapun dia punya nilai. Sehingga fungsi ini kontinu di manapun. Sehingga bisa diturunkan di titik manapun. Tuh, nah sekarang kalau ini diturunkan di titik 2,0, gradien garis itu adalah seperti tadi yang kita tuliskan hasil turunan parsial terhadap X sama Y, kemudian dimasukkan titiknya. Du F per du X atau Fx, itu kan ini ya hasilnya ya. Ini adalah bagian X-nya, jadi dikalikan I. Sebetulnya ini sama dengan kalau kita tuliskan dengan koordinat. Karena cara penulisan vektor itu kan bermacam-macam ya. Kalau boleh saya ingatkan kembali. Sebentar.
Ya, vektor itu kan bisa disajikan dalam bentuk A, B, kayak apa namanya, koordinat ya, bisa begini. Atau jadi misalnya ini ada vektor U gitu. Ini merefresh lagi matrik ya. Ini boleh dituliskan begini. Jadi kalau mau pakai simbol penjumlahan, vektor itu berarti A, ini dikali I gitu kan, plus B kali C. Jadi menunjukkan bahwa I itu yang searah sumbu X, kemudian C itu yang searah dengan sumbu Y gitu. Nah, jadi ini kan bagian X-nya nih, ini bagian Y-nya. Kita boleh tulis begini. E pangkat Y plus 2XY, yang ini turunan parsial terhadap Y-nya, kita tuliskan di sini. Nah, ini boleh dituliskan dengan penjumlahan seperti ini juga boleh. Jadi kalau ini pakai koma, ini pakai plus gitu ya. E pangkat Y plus 2XY plus X kali E pangkat Y plus X kuadrat C. Nah, kemudian kita mau cari apa namanya titiknya di titik 2,0. Jadi gradiennya, kemiringannya itu berapa gitu. Di titik 2,0, jadi kita masukkan X-nya 2, Y-nya 0. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini, boleh. X-nya 0, berarti di sini 0. Y-nya 2. Jadi 2 kali 0 kali 2, Y 0. Lalu E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya 1. Ini ya. Kemudian yang ini X-nya 2 kali E pangkat 0, berarti 2 kali 1, plus 2 kuadrat, 4. Jadi 2 plus 4 yaitu 6J. Jadi hasilnya I plus 6J atau 1,6. Ini adalah gradien. Kemiringan garisnya itu nanti 1,6 gitu. Nah, lalu persamaan bidang singgungnya seperti apa gitu ya. Ini yang belum kita cari. Persamaan bidang singgungnya seperti ini. Rumusnya adalah Z sama dengan ini gradiennya, nilai fungsi F di titik 2,0. Kemudian apa namanya? Hasil turunannya, hasil turunan gradien delta F del F 2,0. Jadi hasil gradien fungsi tadi kita masukkan di 2,0 kali X min 2, Y min 0. Jadi X min ini, Y min ini. Gitu. Nah, F 2,0 sama dengan 2. Apa betul? Masukkan ke sini. Jadi ini kita masukkan 2,0 ini. 2 kali E pangkat 0, berarti kali 1 ya. Plus 4 kali 0. Oke, hasilnya 2 plus 0 sama dengan 2. Nah, ini di sini. 2. Gitu. Kemudian gradien dari fungsi F di titik 2,0, tadi kan hasilnya 1,6 ya. Mana itu? Ini. 1,6. Kemudian kita masukkan kali X min 2, Y min 0. Gitu. Ini X min 2, ini kan Y aja ya. Udah. X min 2, Y. Nah, kemudian ini 1 kali X min 2 ditambah 6 kali Y. Jadi ini kalikan sini, 6 kalikan sini. Ini ya, jadi bukan perkalian yang distributif, ini kali silang, ada perkalian dalam perkalian luar, enggak. Tapi yang X kalikan X, Y kalikan Y. Jadi 1 kali X min 2 itu berarti X min 2 ditambah 6 kali Y. Sekali lagi bahwa ini vektor ya, 6 kali Y. Udah, sekarang berarti kita hitung X, ini 6Y, 2 dikurangi 2, sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Z sama dengan X plus 6Y. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, bisa diikuti ya. Bisa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba lihat contoh keempat. Carilah gradien dari fungsi F di titik 1,2,0. Titiknya, fungsinya sekarang X sin Z plus X kuadrat Y. Kita cari turunan terhadap Y, turunan terhadap X, sama turunan terhadap Z.
Jadi bikin 3. 1, 2, 3. Kalau ini kita turunkan F terhadap X, maka hasilnya ini 1 kali sin Z. Ini ya. Lalu yang ini turunannya terhadap X adalah 2XY. Ini. Oke. Sekarang berikutnya kita cari turunan parsial terhadap Y. Ini karena nggak ada Y-nya, maka turunannya 0. Kemudian yang ini diturunkan terhadap Y, hasilnya X kuadrat. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah 0 plus X kuadrat. Ya. Sekarang kita cari turunan yang ketiga, yaitu turunan parsial F terhadap Z. X sin Z diturunkan terhadap Z adalah turunannya sin cos, lalu kalikan X. Jadi X cos Z. Yang kedua, ini nggak ada Z-nya. Berarti kalau diturunkan terhadap Z, dia 0. Nah, jadi ini sebetulnya plus 0 gitu. Oke ya. Sekarang kita sudah punya turunan parsial dari F terhadap masing-masing titiknya. Lalu kita masukkan ke titik 1,2,0. Masukkan nilainya di sini. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 0. Hasilnya, turunan F terhadap X 4, 2F per 2Y 1, 2F per 2Z-nya 1. Masukkan dari sini. Ini 1 kuadrat. Terus kalau ini berarti X-nya 1, Z-nya 0. Jadi X kali cos 0. Cos 0-nya itu 1. X-nya 1, jadi 1. Gitu ya. Sehingga gradien dari F di titik 1,20 adalah hasilnya 4I plus 2J, plus 1J plus 1K. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk pasangan bilangan, ya berarti 4,1,1. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat dari turunan, dalam hal ini sifat-sifat dari del. Operator del itu mempunyai sifat sebetulnya sama dengan turunan biasa. Dia berlaku distributif terhadap penjumlahan gradien. Jadi kalau kita punya fungsi F dan G, lalu kita jumlahkan, hasil penjumlahannya kita cari turunannya, itu hasilnya sama kalau kita turunkan masing-masing fungsi dulu baru dijumlah gitu. Ya, sama kayak fungsi distributif. Kemudian kalau kita punya fungsi F dikalikan skalar lalu dicari gradiennya atau turunannya, maka hasilnya akan sama kalau turunan F itu dicari dulu baru dikalikan skalar. Jadi skalar ini cuma pengali biasa gitu ya. Kemudian asosiatif juga, F kali G, kemudian dicari gradiennya, ini sama dengan fungsi F dikalikan gradien G atau dijumlah dengan fungsi G dikalikan gradiennya F. Ini sama kayak turunan dari perkalian dua buah fungsi. Kalau misalnya kita punya Z sama dengan U kali V gitu. Maka kalau kita cari turunannya, Z aksennya, gradien itu kan sama kayak turunan ya. Turunannya ini tuh berapa? Gitu. Ini sama dengan U aksen. Jadi kalau U-nya diturunkan, maka kita kalikan dengan V. Ditambah kalau V-nya yang diturunkan, berarti U-nya tidak. U kali V aksen. Nah, analog dengan rumus ini, itu ini. Jadi kalau yang diturunkan G, berarti kita kalikan V dengan turunannya G. Del itu turunan ya. Ditambah kalau yang diturunkan F, maka kita kalikan dengan G yang tidak diturunkan. Dan ini boleh dibolak-balik ya. Boleh U V aksen dulu, plus U aksen V, atau U V aksen dulu. V, gitu. Nah, cara pembuktiannya tinggal kita uraikan satu persatu aja. Del itu berarti kita cari turunan parsial terhadap X, lalu dijumlah dengan turunan parsial terhadap Y. Yang terhadap X itu I, yang terhadap Y, J. Lalu ini dipecah. Turunan F terhadap X ditambah turunan G terhadap X. Ini juga begitu. Nah, kalau ini pengelompokannya pertama terhadap I, maka setelah itu
kita kelompokkan terhadap apa namanya? Yang pertama terhadap X dulu ya tadi ya. Artinya terhadap I, nah lalu dikelompokkan terhadap fungsinya. Ini P dikelompokkan, kemudian baru kita bisa buktikan bahwa ini berlaku seperti ini. Itu ya. Itu sifat-sifat dari del. Sebetulnya sama dengan sifat biasa. Dia memenuhi asosiatif, distributif, dan rumus turunan. Rumus turunan dari perkalian dua buah fungsi. Oke, nah sekarang kita coba, yuk kita coba latihannya. Coba ya. Nomor 1, hitunglah gradien dari fungsi f berikut ini. Oke, nomor 1A. Kita punya fungsi ini X. Oke, caranya sama. Kita cari turunan parsial terhadap X dulu. Yuk, hasilnya apa nih? Nah, ini agak beda ya kalau kita turunkan terhadap X sama terhadap Y. Karena di fungsi ini, nilai X itu muncul 2 kali. Jadi dia ada di bagian X di sini sama di bagian pangkat. Jadi ini kita gunakan, ya saya teruskan, karena variabel X muncul 2 kali, maka kita gunakan rumus U kali V, atau perkalian dua buah fungsi. Ya. Jadi, kita kembali ke sini. Nah, U kali V itu berarti U-nya X, V-nya ini gitu ya. Ya, tulis dulu deh. U-nya adalah X dan V-nya adalah E pangkat XY. Nah, jadi kemudian kita cari U aksen. U aksennya, karena kita sedang menghitung turunan parsial terhadap X ya, maka turunannya X adalah 1. Dan V aksennya E pangkat X tetap ya, pakai X tetap, terus dikalikan dengan turunannya XY, turunannya pangkatnya. XY kita turunkan terhadap X adalah Y. Gini ya. Nah, ini kan nggak lazim ya nulisnya begini. Lazimnya adalah Y-nya yang depan. Nah, gini. Oke, kalau begitu
F parsial terhadap X, hasilnya adalah U aksen V, U aksennya 1 kali V, plus U V aksen X, V aksennya Y kali E pangkat XY. Atau sama dengan E pangkat XY plus XY E pangkat XY. Gitu. Ya. Nah, berikutnya cari Sekarang kita cari turunan parsial terhadap Y-nya. Nah, kalau Y berbeda. Karena Y-nya muncul cuma di 1, di E pangkat X saja, maka kita nggak perlu pakai rumus UV. Ini cukup dianggap konstanta. Jadi ini parsial F terhadap Y adalah X-nya tetap, karena dia bukan Y. Lalu kita kalikan dengan eksponensial ini. E pangkat XY, lalu dikalikan dengan turunannya atas. Tapi sekarang diturunkan terhadap Y. Jadi ini X. Ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti X kuadrat kali E pangkat XY. Gitu ya. Nah, kemudian, sudah. Jadi gradien F XY sama dengan, boleh nulis begini. Sorry, mana nih? Ini. I, gitu ya. Plus ini C. Gitu. Ya. Yang B sama C bisa nggak kira-kira? Oke, sama saya lagi aja deh. Supaya nanti bisa mengerjakan kalau saya kasih tugas. Oke, kita coba sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, F sama dengan X kuadrat Y cos Y. X kuadrat Y cos Y. Nah, ini sama kayak kita cari Fx. Dan lihat X-nya, oh X-nya muncul sekali di sini aja. Yang lainnya hanya pengali. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap X, ya berarti kita tinggal turunkan X kuadrat menjadi 2X, lalu yang lain ngikut aja gitu ya. Tuh. Ini Fx-nya. Nah, sekarang kalau Fy.
Kalau FY, Y-nya itu muncul 2 kali. Ada di sini, di apa namanya, sebagai bilangan utama gitu ya, sama satu lagi sebagai parameternya cos. Jadi ini kayak begini. Karena variabel Y muncul 2 kali, maka kita gunakan U kali V. Nah, U-nya adalah 2XY, lalu V-nya cos Y. Kok aneh, saya nggak bisa keluar. Oh, V-nya adalah cos Y. Oke, jadi kalau U-nya 2X, U aksennya adalah, ingat ini turunan terhadap Y, berarti ini hasilnya 2X, karena diturunkan yang cos ya. Lalu V aksennya turunannya cos adalah min sin. Gitu. Oke, jadi, Bu, maaf, itu U-nya X kuadrat Y. Oh iya, terima kasih X kuadrat Y. Saya ngeliatnya ya di sini. Oke, terima kasih. Ini ya. U aksennya berarti X kuadrat. Oke, itu ya. Jadi, FY sama dengan U aksen V, X kuadrat, cos Y, V-nya, ditambah U V aksen. X kuadrat Y, ini U V aksennya min sin Y. Ya. Atau kalau ini kita sederhanakan, berarti minnya kita keluarkan di sini. Oke, jadi tinggal sin Y aja. Gitu ya. Jadi, gradien ini yang bagian X-nya berarti kita ambilkan dari sini. Ini untuk yang I. Oke, gimana nih? Height. Ini ya. Kemudian yang bagian Y berarti yang sini. Oke. Gitu ya. Oke, yang ini dicoba sendiri ya. Turunannya ln itu seper. Jadi kalau ln X plus Y plus Z berarti seper X plus Y plus Z. Tinggal kemudian dikalikan dengan turunannya bagian dalam. Yang ini, yang A dan B hampir sama. Jadi saya akan nyoba yang B aja. Sekarang B itu yang soal nomor 2 adalah vektor gradien. Jadi sampai hasil kemiringan ya. Yang ini relatif lebih mudah daripada yang B. Jadi saya akan mencoba yang B. Karena caranya juga sama. Oke, sekarang nomor 2.
2B ya. Cos PX sin PY. Cos PX sin gini ya. Plus sin 2PY. 2PY. Oke. Kita cari fx-nya. Oke, ini X ada di bagian cos. Jadi kalau kita turunkan, turunannya cos itu min sin. Ini masih sama PX. Ya. Kemudian ini karena nggak ada X-nya berarti ini menjadi pengali biasa. Ini sin PY. Ya. Plus, karena di sini nggak ada X-nya, maka ini 0. Oke, jadi ini sama dengan ya, gini aja. Sekarang berikutnya kita cari turunan terhadap Y. FY sama dengan sin. Sekarang Y-nya ada di sini, maka cos PX-nya nempel aja. Ya, saya tuliskan dulu. Nah, yang sin-nya ini, ini cos PX, lalu turunannya, ini ya, karena Y-nya ada di sini, jadi kita turunkan sin-nya, turunannya adalah cos PY, lalu plus sin PY, suku kedua juga ada Y-nya, berarti sekarang turunannya adalah cos 2PY, kemudian dikalikan dengan sini. Turunannya 2PY itu terhadap Y, maka hasilnya adalah 2Pi. Nah, ini kita letakkan di depan. 2Pi, gitu ya. Jadi, ini fx-nya ini saya copy. Sekarang kita coba pakai koma ya. Kalau biasanya kan kita pakai i. Kemudian y-nya ini. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan di titik berapa tadi? Min 1,5. X-nya min 1, Y-nya setengah. Ini kita masukkan di sini. Maka ini saya tulis dulu ya. Saya tulis sekali lagi, tapi X-nya saya ganti ini. Ini X-nya min 1, jadi ini min pi.
Kemudian Y-nya setengah, berarti di sini Pi per 2. Y-nya nggak ada ya. Kemudian ini juga sama, cos-nya ini sama Pi berarti setengah Pi ya. Kemudian ini cos Pi berarti 2-nya kali setengah habis ya. Nah, gini. Oke, ingat sin 180. Jadi sin Pi, sin min Pi dan sin Pi itu sama. Karena 180 kan gambarnya begini ya, saya gambar di sini aja. Jadi apa namanya? Kalau ini sin siklusnya kan begini. Ini 0, 90, 180. Ini 1. Ini min 1. Sin 90 itu kan 1 ya. Jadi gini. Nanti 180 dia 0. Nah, gini. Jadi pas di sini itu pas Pi 180 derajat. Pas di sini 2Pi gitu ya. Tapi kalau cos beda. Cos 0 itu yang 1. Jadi dia mulai ini 1. Jadi Pi ya. Satu lingkaran itu kan 2Pi ya, 360. Jadi ini 2Pi. Nah, kalau cos itu di sini dulu dia. Cos 0 itu 1, nanti cos 90 0, cos 180 itu min 1, cos 270 itu 0 lagi. Nah, grafiknya begini. Sementara kalau kuadran itu kan kita nulisnya di sini sudut 0, ini 90 atau pi per 2. Lalu di sini itu pi. Gitu kan ya. Jadi kalau sudutnya 180 derajat berarti begini. Melingkarnya begitu. Kalau min 180 derajat berarti juga ke bawah. Ketemunya sama gitu. Jadi saya mau menunjukkan bahwa apa namanya? Ini sudut min pi itu nilainya sama dengan pi. Ini kalau saya tulis sin ini sama dengan, demikian juga dengan cos. Cos juga sama. Nah, maka fungsi ini yang sudut-sudutnya negatif saya tulis ulang tapi nggak pakai negatif gitu ya. Ini 180 itu pi itu 180. Sedangkan saya
Gimana tadi saya coret-coret sini ya? Ya, jadi sekarang kita mau hitung ini nih. Sin 180 atau sin di sini kan dia nilainya 0 nih di sini. Jadi ini sama dengan 0. Kemudian sin 90. Sin 90 itu berarti di sini ini 1. Lalu koma cos pi. Cos pi itu nih ya cos ya, pi di sini itu nilainya min 1. Ini kurang min ya. Jadi ini min 1. Cos pi per 2 di sini cos 90 itu 0. Lalu ini 2pi cos pi itu min 1. Nah, jadi hasilnya adalah 0 kali 1 ini 0. Yang ini min 1 kali 0 juga 0. Ditambah min 2pi. Jadi hasilnya adalah min 2pi. Nah, gitu ya. Jadi gradien dari fungsi ini. Oh ini ya soalnya. Oh, soalnya apa nih? Vektor gradien. Jadi vektor gradiennya adalah ini. Ini ya. Atau kalau dituliskan berarti pakai IJ, kita boleh tuliskan min 2 biji. Oke ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Yang 2B tadi, yang cari FY-nya. Bentar. Yang ini, yang 2B, ini ya? Ya, Oke. itu yang FY sin PY. Itu FY. kan baru nurunin yang sin PY, terus Oh, PY-nya itu enggak diturunin lagi. oh yang mana? Sebentar. Di sini kah? Yang mencari turunan parsial terhadap F? Iya. Oh, ini FY ya. ini, Bu. FY ini ya? Iya. Oke, kita cek lagi. F diturunkan terhadap Y. Yang cos ini bagian X kan, jadi dia tetap aja ya. Sin PY. Kita tinggal menurunkan yang sin, turunannya adalah cos. Kemudian, udah Terus ini yang aja. PY-nya itu enggak. PY-nya. Oh iya. Kan itu terhadap Y. Betul. Ini tuh saya masih, berarti ini dikalikan pi di depannya. Turunannya pi terhadap y ya. Betul, terima kasih. Jadi gini maksudnya. Kurang ini aja ya. Iya, Bu. Jadi yang bawah tadi juga kurang. Bawah itu sini ya. Ini ada pi. Terima kasih koreksinya. Pi. Kalau ini sudah berarti sini ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih.
Berarti di sini ya ini, nah, tapi dia tetap 0 ya. Iya. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih koreksinya. Tapi hasilnya karena ini dia akhirnya dikalikan 0, jadi nggak berubah. Iya, masih tetap. Ya, oke. Oke, nanti saya tambahkan tugas untuk kalian ya, untuk soal yang sama. Jadi, supaya nanti kalian bisa berlatih. Ini nanti saya upload juga termasuk videonya dan coretan hari ini. Saya kira itu ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak, Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa diterima dengan baik. Oke, kalau tidak ada, hari ini cukup sekian dulu ya. Iya. Oke, terima kasih Diana, terima kasih Krisna, Ratna, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.